Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan di episode ini, Dr. Lightman mendapatkan lawan yang sangat cerdas. Mampukah Dr. Lightman mengungkap kasus ini? Without any further ado, langsung saja kita ke alur ceritanya. And welcome to JB Story. Episode ini dibuka dengan memperlihatkan kejadian 10 tahun yang lalu saat Michelle bertemu dengan Andrew Jenkins. Andrew adalah seorang psikopat yang suka memperkaos wanita lalu membutakan korbannya. Scene kembali ke masa sekarang. Terlihat seorang wanita bernama Natalie yang berjalan dengan mata yang sudah berdarah. Lalu media memberitakan bahwa seorang psikopat telah melakukan aksinya dengan meniru cara yang dilakukan oleh Andrew Jenkins. Andrew telah divonis hukuman seumur hidup, namun banyak orang yang tak berotak di luar sana yang malah memuja dan mengidolakannya. Pelaku peniru Andrew ini telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 3 bulan saja. Tentu ini sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah harus bisa memecahkan kasus ini dengan segera. Kemudian kita diperlihatkan Dr. Lightman yang masuk ke dalam penjara. Ia di sana untuk mencari informasi pelaku dari Andrew Jenkins. Andrew adalah seorang psycho yang dikenal sangat mahir dan juga sangat pintar. Dr. Lightman lalu membuat sebuah keributan yang membuat Andre tertarik kepadanya. Saat mengerjakan tugas di penjara, Dr. Lightman terlihat tidak menghiraukan Andrew. Seorang agen FBI bernama Reynolds menjadi kesal karena Dr. Lightman membuang-buang waktu. Reynolds adalah orang yang sangat tidak sabar dan mudah marah. Ketika jam makan siang, Andrew duduk di meja makan Dr. Lightman. Dr. Lightman lalu berkata bahwa Andrew memiliki seorang penggemar dan ia telah meniru apa yang dilakukan Andrew. Mendengar perkataan Dr. Lightman, Andrew membusungkan dadanya, dagunya naik disertai sebuah senyuman. Micro expression ini menunjukkan rasa bangga. Andrew lalu bertanya apa yang Dr. Lightman perbuat hingga ia harus masuk penjara. Dr. Lightman menjelaskan bahwa dirinya masuk ke tempat itu karena membunuh seorang polisi. Beberapa saat kemudian, saat Dr. Lightman melipat baju, Andrew menunjukkan kehebatannya. Ia ternyata sudah mengetahui bahwa Dr. Lightman datang ke penjara karena diutus oleh agen Raymond. Tentu saja hal ini membuat semua orang yang memantau kejadian itu menjadi sangat terkejut karena seharusnya Dr. Lightman lah yang membaca micro expression Andrew, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dr. Lightman lalu bertanya mengapa Andrew membutakan korbannya. Andrew menjawab dengan melakukan hal itu maka ia tidak akan bisa dikenali lagi oleh korban-korbannya. Andrew bersedia membantu Dr. Lightman dengan syarat ia harus diberikan 1 kotak permen setiap minggunya. Dr. Lightman pun menyetujui hal tersebut. Andrew memberi informasi bahwa pelaku sedang berada di tempat bernama Woodland Road. Mereka pun bergegas ke tempat itu. Namun ternyata alamat yang diberikan Andrew bukanlah alamat pelaku. Namun alamat tersebut adalah rumah milik seorang wanita bernama Camilla. Ia baru saja diculik oleh si pelaku. Andrew telah membohongi Dr. Lightman. Reynolds memberitahu Locker dan Torres bahwa waktu mereka untuk menyelamatkan Camilla adalah 24 jam. Jika lebih dari itu, maka kemungkinan Camilla akan bernasib sama seperti korban-korban sebelumnya. Dr. Lightman akan membawa Andrew ke kantor untuk diinterogasi. Dan hanya Dr. Lightman sajalah yang boleh berbicara dengan Andrew. Dengan wajah yang riang gembira, si psikopat ini berjalan di kantor The Lightman Group. Andrew berkata bahwa ia telah memberikan alamat yang tepat, tapi sayangnya Dr. Lightman terlambat sehingga pelaku berhasil pergi dengan korbannya. Tiba-tiba Andrew menyebut nama Dr. Foster. Tentu saja hal ini membuatnya terkejut. Bagaimana bisa Andrew mengetahui namanya? Dr. Foster memanggil Dr. Lightman dan berkata bahwa ia akan menemui dan berbicara dengan Natalie untuk mencari informasi tambahan. Namun Dr. Lightman melihat micro expression Dr. Foster yang menunjukkan rasa marah. Dr. Foster pun berkata bahwa ia berpikir Dr. Lightman telah gagal menjalankan misinya ketika di dalam penjara. Dan kini Dr. Lightman malah memberikan semua yang Andrew inginkan. Percekcokan kedua dokter ini dilihat oleh Torres. Dr. Lightman lalu menginterogasi Andrew. Namun semua pertanyaan Dr. Lightman dijawab dengan kebohongan. Hal ini dilakukan Andrew agar Dr. Lightman tidak bisa membuat kesimpulan dari micro expression-nya. Tiba-tiba Andrew melihat ke arah Torres.
Dr. Lightman lalu memarahi Torres dan memintanya untuk pergi dari tempat itu. Andrew mengomentari Torres dengan mengatakan bahwa anak didik Dr. Lightman itu sangat percaya diri dan juga pemberani. Beberapa saat kemudian, Dr. Lightman heran karena Andrew tiba-tiba saja mengatakan sesuatu tentang kehidupannya dan ia berkata jujur. Hal ini dilakukan oleh Andrew karena ia merasa bosan dan Dr. Lightman terlalu mudah untuk dikalahkan. Sehingga Andrew memutuskan untuk memberi sebuah petunjuk, yaitu pembawa cahaya atau The Light Bringers. Dr. Lightman lalu meminta Torres untuk mencari orang yang pernah menulis surat kepada Andrew dengan penyebutan pembawa cahaya. Lightbringers adalah nama lain untuk iblis. Torres menemukan surat dari seseorang yang bernama Milo. Mereka pun bergegas pergi dan menginterogasi Milo. Reynolds terlihat sangat kesal dan tidak sabaran. Saat Reynolds bertanya apakah melihat darah adalah hal yang disukai oleh Milo, inilah micro expression wajah Milo. Karena Milo berbelit-belit, Reynolds menjadi sangat marah dan mulai mengeluarkan senjatanya. Milo pun jujur bahwa ada sesuatu di dalam kamarnya. Setelah mereka memeriksa, ternyata Milo adalah seorang penggemar yang suka mengoleksi artikel tentang Andrew Jenkins. Dr. Lightman meminta Reynolds untuk melepaskan Milo karena bukan dialah pelakunya. Reynolds tidak percaya perkataan Dr. Lightman. Lalu Dr. Lightman melukai tangannya sendiri kemudian menunjukkannya kepada Milo. Dan Milo pun langsung pingsan. Dr. Lightman berkata bahwa Milo adalah seorang hemofobia, yaitu seseorang yang sangat takut atau luar biasa cemas ketika melihat darah. Hal ini diketahui Dr. Lightman saat melihat micro expression Milo ketika Reynolds bertanya tentang darah. Milo terlihat pusing dan sesak nafas. Mereka lalu membawa Milo dan juga barang-barang yang ada di tempat itu ke kantor The Lightman Group. Di sebuah ruangan, Torres dan Locker meneliti kembali video rekaman ketika Dr. Lightman di penjara. Torres melihat Dr. Lightman mengacaukan penyamarannya karena saat melipat baju, Dr. Lightman terlalu berkonsentrasi sehingga gerakannya menjadi lambat. Gerakan inilah yang membuat Andrew menyadari penyamaran Dr. Lightman. Tanpa Torres dan Locker sadari, Dr. Lightman ternyata ada di ruangan itu. Dr. Lightman kesal karena seharusnya Torres dan Locker mencari informasi untuk menemukan wanita yang hilang. Namun mereka malah mencari kesalahan yang dilakukan oleh Dr. Lightman. Dr. Lightman lalu meneliti rekaman saat di penjara. Seorang penjaga bernama Calvo terlihat mencurigakan ketika Dr. Lightman berbicara dengan Andre. Lubang hidungnya membesar dan tarikan nafasnya menjadi cepat. Micro expression ini menunjukkan rasa panik. Calvo kemudian diinterogasi oleh Reynolds. Namun Dr. Lightman berkata bahwa Calvo bukanlah pelakunya karena saat ia diinterogasi, Calvo menunjukkan rasa malu. Menurut Dr. Lightman, seorang psikopat tidak akan pernah menunjukkan rasa malu. Dengan marah dan sangat kesal, Reynolds tetap bersikukuh bahwa Calvo lah pelakunya. Dr. Lightman berkata bahwa Calvo bukan pelakunya, namun dari keterangan Calvo, mereka bisa menemukan si pelaku. Dr. Lightman juga meminta agar Reynolds berhenti berteriak kepada Calvo. Calvo pun diinterogasi lagi oleh Dr. Lightman. Ternyata Calvo diperintahkan Andrew untuk mengirimkan surat kepada si pelaku. Jika Calvo menolak, maka anak-anak Calvo akan menjadi korban selanjutnya. Calvo memberitahu bahwa hari ini Andrew memintanya untuk mengirimkan sebuah surat. Andrew menulis pesan itu ketika ia di kamar mandi. Dr. Lightman lalu memberitahu Andrew bahwa surat yang dikirim kepada si pelaku telah diketahui. Andrew lalu mengatakan mungkin surat tersebut berisi nama teman Dr. Lightman. Dengan panik, Dr. Lightman pun segera pergi dari sana. Scene lalu berpindah memperlihatkan Dr. Foster yang sedang berbicara dengan Natalie. Natalie ingin membantu memecahkan kasus ini, tapi sayangnya ia tidak bisa mengingat kejadian itu. Lalu Dr. Foster mendatangkan Michelle yang ditemani suaminya yang bernama Paul. Mereka datang ke rumah Natalie untuk membantu Natalie mengingat kejadian yang dialaminya. Dr. Foster sangat berterima kasih kepada Paul karena bersedia mengantar Michelle untuk bertemu dengan Natalie. Michelle memberitahu Dr. Foster bahwa saat Natalie disekap, ia tidak mendengar suara apapun. Menurut Michelle, kemungkinan tempat penyekapan itu adalah sebuah basement. Michelle lalu melanjutkan perbincangannya dengan Natalie. Setelah beberapa lama, Michelle dan suaminya pun pulang. Dr. Foster juga berpamitan kepada Natalie. Dan ketika Dr. Foster berjalan menuju ke mobilnya, seorang pria misterius menyerang Dr. Foster. Untung saja Dr. Lightman dan Reynolds tiba tepat waktu. Reynolds mengejar pria tersebut, namun sayang pria itu berhasil kabur.
Dr. Lightman meminta maaf atas apa yang telah terjadi dengan Dr. Foster. Menurut Dr. Lightman, kasus ini tidak sepadan dengan keselamatan Dr. Foster. Tapi setelah apa yang telah mereka perjuangkan, Dr. Foster meyakinkan Dr. Lightman untuk memecahkan kasus ini. Kemudian Dr. Lightman menerima telepon dari Torres. Torres memiliki ide yaitu membawa Michelle ke kantor dan memintanya untuk menginterogasi Andrew. Dengan begitu, Andrew akan lebih bersemangat dan berharap ia akan membocorkan informasi terkait si pelaku. Mendengar ide yang dikatakan Torres, Dr. Lightman menjadi kesal dan melarang Torres melakukan hal tersebut. Tapi karena Torres merasa benar dan peluang ini layak dicoba, ia pun membawa Michelle ke kantor. Ketika Michelle sampai di ruangan, Andrew bertanya kepada Torres apakah Dr. Lightman tahu Michelle akan dibawa ke ruangan tersebut. Torres menjawab bahwa semua ini atas izin Dr. Lightman. Locker mengatakan jika dilihat dari temperatur kulitnya, Andrew merasa terangsang ketika melihat Michelle. Mendengar hal itu, suami Michelle, Paul, menjadi sangat kesal. Tiba-tiba, Dr. Lightman muncul dan memarahi Torres habis-habisan di depan Andrew. Andrew tertawa melihat kejadian itu. Dr. Lightman lalu berkata kepada Andrew bahwa menyerang Dr. Foster adalah tindakan yang sangat bodoh dan berakhir gagal. Andrew lalu menjawab dengan berkata, kemarahan Dr. Lightman itu bukan hanya untuk dirinya, tapi Dr. Lightman juga marah kepada Torres. Tiba-tiba Dr. Lightman membanting meja lalu ia keluar dengan wajah yang sangat amat kesal. Torres dan Reynolds lalu memberikan sebuah foto yang menunjukkan bahwa Camilla telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dr. Lightman menemui Andrew di ruangan interogasi. Andrew berkata bahwa Dr. Lightman ingin menunjukkan dirinya sebagai yang terbaik, namun semuanya gagal dan kini Torres telah melangkahinya. Dr. Lightman lalu bertanya apakah anak didik Andrew, yaitu si pelaku, tidak akan melakukan hal seperti itu. Andrew menjawabnya dengan berkata, itu tidak mungkin terjadi pada anak didiknya. Mendengar hal ini, Torres menjadi kesal karena Dr. Lightman membandingkan dirinya dengan si pelaku. Dr. Lightman lalu menjelaskan dalam mentorisasi ada 3 tahap yang akan dilalui. Pertama, inisiasi, menetapkan ketertarikan satu sama lain. Kedua, tumbuh bersama dan produktivitas menjadi tinggi. Tahap ketiga adalah di mana seorang anak didik akan melewati pencapaian sang mentor. Lalu, ketika Dr. Lightman memberitahu bahwa anak didik Andrew telah melampaui dirinya dengan cara membunuh korban, wajah Andrew tampak sangat kesal. Dr. Lightman juga menambahkan, anak didik Andrew kini lebih terkenal daripada dirinya. Di luar ruang interogasi, Reynolds mengatakan bahwa sejak hilangnya Camilla, Dr. Lightman meminta Reynolds untuk memalsukan foto kematian Camilla. Torres lalu bertanya apakah Camilla saat ini masih hidup. Reynolds menjawab ia tidak tahu apakah Camilla masih hidup atau sudah tiada. Mendengar hal ini, Torres langsung tersadar. Ternyata sejak awal Dr. Lightman telah merencanakan hal ini. Bahkan Dr. Lightman sengaja membiarkan Andrew mengetahui penyamarannya ketika di penjara. Dr. Lightman membuat Andrew seolah-olah menang agar kepercayaan dirinya naik. Dr. Lightman juga sengaja menekan Torres agar ia membangkang sehingga hal ini membuat Andrew semakin senang. Lalu dengan menunjukkan bahwa si pelaku atau anak didik Andrew telah melampaui pencapaiannya, maka Andrew akan menjadi sangat rapuh. Dr. Foster tiba-tiba datang dan berkata bahwa Dr. Lightman sangat suka melakukan tipuan yang sangat rumit dan panjang. Tapi Dr. Foster tidak tahu bahwa Dr. Lightman sedang menggunakan taktik tersebut. Torres memuji Dr. Lightman atas kecerdasannya itu. Di ruang interogasi, Andrew yang sudah terlihat sangat rapuh mengeluarkan sebuah kalimat, bulan Juni 4 tahun yang lalu. Dr. Lightman pun berterima kasih atas kejujuran Andrew. Reynolds lalu bertanya kepada Milo, apa yang terjadi pada bulan Juni 4 tahun yang lalu. Milo berkata, itu adalah bulan di mana sidang atas kasus Andrew digelar. Saat itu Milo berada di sana dan ia memiliki rekaman sidang tersebut. Di video itu terlihat Michelle dan Paul suaminya. Tiba-tiba Paul menyerang Andrew, namun mereka melihat sesuatu yang aneh. Dr. Foster mengatakan kemarahan yang ditunjukkan Paul muncul terlalu cepat. Kemarahan yang sesungguhnya dimulai secara perlahan dan mulai bertambah. Namun kemarahan palsu naik dengan tidak merata atau cenderung cepat. Kemarahan yang dilakukan Paul tidaklah nyata. Terlihat juga micro expression Paul menunjukkan rasa pujian. Paul adalah seorang penggemar Andrew.
Mereka lalu bertanya kepada Michelle di mana keberadaan Paul. Michelle mengatakan bahwa suaminya adalah seorang agen perumahan dan tiap malam suaminya mengecek rumah-rumah yang kosong. Ketika diberitahu bahwa suaminya lah pelaku kejahatan ini, Michelle sangat terkejut. Lalu ia memberikan daftar rumah kosong yang dimiliki oleh Paul. Daftar itu berisi lebih dari 20 rumah. Dr. Lightman bertanya apakah Reynolds bisa mengerahkan anak buahnya untuk mengecek semua rumah tersebut. Reynolds berkata mereka hanya perlu menemukan satu rumah yang memiliki basement, memiliki garasi, dan rumah yang berada di lingkungan yang sibuk. Seorang psikopat pasti memilih lingkungan yang sibuk karena lebih banyak yang terjadi, maka lebih sedikit orang yang memperhatikan. Akhirnya Raymond menemukan sebuah rumah. Mereka pun langsung mendatangi rumah tersebut dan ternyata benar, Camilla terikat di basement rumah itu. Melihat kehadiran Reynolds, Paul pun berlari. Namun dengan sigap Reynolds menjatuhkannya dan memukulnya dengan sangat keras. Akhirnya pelaku pemerkosaan itu bisa ditangkap. Scene berpindah ke kantor The Lightman Group. Torres bertanya kepada Dr. Lightman bagaimana ia bisa tahu cara melawan Andrew. Dr. Lightman menjelaskan saat ia mengatakan tentang anak didiknya. Andrew terlihat bangga. Namun jika diperhatikan, micro expression-nya menunjukkan rasa marah. Andrew tidak suka dengan anak didiknya sendiri. Reynolds kemudian mendatangi Dr. Lightman di ruangannya. Ia mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Dr. Lightman. Namun Dr. Lightman malah berkata bahwa kini Reynolds adalah bagian dari The Lightman Group. Dr. Lightman menyukai cara Reynolds dalam memecahkan kasus yang terkesan terburu-buru dan juga beringas. Karena kesigapan Reynolds, nyawa Dr. Foster dan juga Camilla dapat diselamatkan. Reynolds menolak permintaan Dr. Lightman. Namun Dr. Lightman berkata bahwa semua atasan di FBI telah setuju. Maka mau tak mau Reynolds akan menjadi bagian The Lightman Group. Dan episode 12 pun berakhir. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Iqbal, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.